Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini, Rabu tanggal 26 Agustus 2020, kita bertemu kembali dalam ibadah pertanyaan keluarga dengan tema pengendalian diri terhadap teknologi. Firman Tuhan akan dilayani oleh Diakonis Helmina Simanjunta, liturgis Cintua Robinson Simatupang, dan doa syafaat dipimpin oleh calon pendeta Elisa Borusian STH. Dengan hati yang penuh rasa syukur, marilah kita memasuki ibadah ini dengan bersaat teduh dan berdoa sejenak. Kita berdoa. Amin. Salam dan selamat malam bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Terpujilah Tuhan, oleh sebab kasih-Nya kita tetap dapat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dan saat ini kita kembali dipersatukan dalam ibadah keluarga malam ini. Mari memasuki ibadah ini, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 565 ayat 1 dan 4, hatiku gemar memuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh.
kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkanlah iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan menginginkan kita menjadi alatnya untuk memberitakan perbuatan dan kasih-Nya agar tercipta keadilan dan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 749 ayat 1, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu dalam arah yang tetap. Ada saat berbahagia bila Tuhan berkenan. Namun ada masa susah dan engkau dalam kelam. Pada siapa kau mengadu? Hanya Tuhan yang kekal. Habis hujan tampak lagi tanda kasih Tuhanmu. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Manusia Kristiani dalam pengendalian diri terhadap teknologi. Manusia adalah ciptaan yang mulia sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepada manusia diberikan napas kehidupan serta dianugerahi akal budi, pikiran dan perasaan. Lewat akal budi inilah manusia mengembangkan pengetahuan mereka sehingga terciptalah teknologi. Dan pada perkembangannya, teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia sudah demikian modern, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akal budi manusia juga telah dikuasai oleh dosa. Dan ketika manusia yang berdosa melalui akal budinya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ilmu pengetahuan dan teknologi manusia tersebut cenderung digunakan untuk melawan Allah. Akan tetapi, bagi manusia yang tunduk dan taat akan Allah, akal budi yang berkembang dalam dirinya juga ditundukkan di bawah kedaulatan Allah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia yang takut akan Allah akan digunakan untuk tujuan yang diinginkan Tuhan, yaitu untuk mengabdi dan memuliakan Allah, serta memberikan kebaikan, manfaat dan kemudahan bagi umat manusia. Tuhan Allah juga menghendaki manusia mengejar dan mencintai hikmat yang lahir dari sikap yang takut akan Dia, dan bukan hanya sekedar mendapatkan pengetahuan yang banyak untuk memperoleh hikmat dan pengertian akan kebenaran Tuhan. Tuhan memerintahkan manusia untuk mengingat setiap firman-Nya dan perbuatan-perbuatannya yang telah dikerjakannya di dalam kehidupan mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan.
Hikmat Allah bermanfaat untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Sebagai yang diciptakan menurut gambar Allah, manusia dipanggil untuk menjadi serupa dengannya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, "Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih." Efesus 5 ayat yang pertama. Karena Allah adalah kebenaran, maka manusia juga dipanggil untuk memiliki pengetahuan akan kebenaran yang akurat dan dapat diandalkan. Dan hikmat Allah akan mampu menuntun manusia bijaksana dalam mengendalikan diri terhadap teknologi. Firman-Nya mengatakan, "Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun." Tuhan, ajarlah dan kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 789 ayat 1 dan 3, "Cari dahulu kerajaan Allah." Cari dahulu kerajaan Allah dan juga kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukanlah makanan saja yang perlu, jaminan hidup manusia. Firman Allah itu yang paling perlu. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkau yang kaya akan rahmat dan belas kasihan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih anugerah yang selalu Tuhan beri di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, mulai dari pagi hari, siang hari, sore hari sampai malam hari ini ketika kami sama-sama bersekutu dengan orang-orang yang kami kasihi untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih atas makanan minuman yang boleh kami konsumsi sepanjang hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami boleh menyelesaikan setiap aktivitas dan pekerjaan kami di dalam satu hari ini. Ya Allah kami, berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk mendengarkan seruan permohonan kami di dalam doa syafaat ini. Ketika kami sama-sama melipat tangan kami, memohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk mendengarkan apa yang akan kami mohonkan kepadamu. Tuhan kami memohon,
Berkatilah setiap punguan kategorial yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan, mulai dari punguan kategorial anak-anak, remaja Naposo Bulung, ama, ina, sampai kepada punguan kategorial yang sudah lanjut usia. Biarlah dengan persekutuan yang terpelihara di tengah-tengah gerejamu, itu boleh semakin menguatkan kami di dalam pertumbuhan iman kami menjadi seorang Kristen yang sejati. Tuhan yang berkati setiap jemaat Tuhan yang memberikan dirinya untuk bersama-sama bersekutu. Kiranya persekutuan itu boleh menjadi jalan sukacita, kekuatan untuk menghadapi segala pergumulan di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga pendidikan yang ada di tengah-tengah negara kami, di tengah-tengah masyarakat, dan juga di tengah-tengah gereja Tuhan. Engkaulah yang memberkati setiap lembaga yang ada yang boleh terbentuk di dalam mengajari, menasihatkan, dan juga menuntun para generasi-generasi penerus bangsa di dalam ilmu pengetahuan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati setiap orang-orang yang bekerja di dalamnya, dan biarlah Tuhan melalui lembaga itu, Tuhan boleh ciptakan kepandaian, kebijaksanaan kepada anak-anak Tuhan generasi penerus bangsa ini. Juga berkati setiap tenaga pengajar, para guru, ataupun orang-orang yang memberikan dirinya untuk mengajari. Tuhanlah yang senantiasa mengaruniakan hikmat yang daripada Tuhan. Biarlah dengan hikmat mereka boleh menuntun di dalam didikan, memberikan pengetahuan yang baik, sehingga itu boleh berguna di dalam kehidupan seluruh anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan pakai ilmu pengetahuan yang diberikan, itu boleh menjadi alat untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagaimana Tuhan memerintahkan kepada kami, agar kami memiliki pengendalian diri terhadap segala kemajuan zaman yang saat ini kami lalui. Kami juga mohon Tuhan, ketika saat ini anak-anak Tuhan masih harus belajar dari rumah, Tuhan selalu hadirkan sukacita di dalam hati mereka. Tuhan hadirkan juga semangat yang daripada Tuhan, agar anak-anak Tuhan boleh selalu bersemangat untuk menimba pendidikannya. Biarlah roh kerajinan Tuhan hadirkan di dalam diri mereka, agar mereka boleh bersungguh-sungguh di dalam proses pendidikannya. Biarlah mereka boleh menikmati dengan sukacita ya Tuhan, walaupun bentuk pendidikan yang mereka terima saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Tetapi kami percaya Tuhan mampu memakai itu untuk tetap menjadikan anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang pandai, berbudi pekerti yang baik dan luhur, serta anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga Tuhan berkati setiap orang tua yang menjadi pengajar di tengah-tengah keluarga. Engkau menuntun dan mengaruniakan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menjadi pengajar yang baik, pengajar yang pertama yang akan menuntun anak-anaknya untuk selalu menjadi anak-anak yang melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Berikan kesabaran ya Tuhan kepada setiap orang tua di dalam menuntun dan mendidik anak-anaknya. Dan biarlah Tuhan karuniakan hikmat agar setiap ajaran dan didikan yang diberikan itu boleh berlandaskan dengan firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai seorang Kristen. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua kami yang sudah lanjut usia di dalam kehidupannya. Karuniakanlah kepada mereka kesehatan ya Tuhan,
Jauhkan dari mereka segala yang jahat, dan Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan mereka, agar pekerjaan yang mereka lakukan itu boleh menjadi saluran Tuhan mencurahkan berkat-berkat di tengah-tengah kehidupannya. Biarlah Tuhan juga berkati seluruh keluarga yang menantikan berkat di dalam hidupnya, melalui penantian akan pekerjaan, penantian akan pasangan hidup, penantian akan buah hati di tengah-tengah kehidupannya. Kami percaya Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktu Tuhan. Ajarilah seluruh jemaat Tuhan untuk bertahan di dalam pengharapan, untuk teguh di dalam iman, dan senantiasa percaya bahwa Tuhan pasti mendengar seruan orang-orang yang senantiasa berseru kepadamu. Di tengah-tengah pergumulan bangsa dan juga dunia ini, Tuhan, selalu kami mohonkan kehadirat-Mu. Kasihanilah kami, Engkaulah yang menatap kami dari kerajaan sorga-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, agar kami luput dari wabah virus corona yang saat ini masih merebak dan meresahkan kami, juga mengancam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu menjaga kami. Perlindungan yang daripada Tuhan kiranya Tuhan berikan, mengelilingi kehidupan dan juga langkah kaki kami. Biarlah Tuhan, kami juga boleh mematuhi segala protokoler kesehatan sebagai cara Tuhan untuk melindungi dan menjaga kami. Tuhan juga berkati seluruh saudara-saudari kami yang sudah terpapar wabah virus ini. Biarlah Tuhan sembuhkan mereka dan ciptakan imunitas tubuh yang baik, agar mereka boleh melawan virus itu melalui obat-obat yang mereka konsumsi, juga makanan yang mereka konsumsi. Tolong dan berkatilah Tuhan orang-orang yang ambil bagian menangani wabah virus ini, para pemerintah kami, orang-orang pandai ataupun ilmuwan, dan juga para tenaga medis. Karuniakanlah kepada mereka hikmat dan sukacita serta kekuatan yang daripada Tuhan, agar di tengah-tengah pelayanan dan pengabdian mereka boleh menolong dan menyelamatkan sesamanya. Tuhan Allah, ketika kami akan meletakkan kepala kami untuk beristirahat di malam hari ini, memulihkan tenaga kami, Tuhanlah yang menghantarkan kami di malam yang tenang dan akhir yang membahagiakan, agar sepanjang malam ini kami boleh selalu di dalam penjagaan Tuhan, sehingga pada besok hari kami boleh bangun dan kembali menikmati setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, anugerahkanlah kepada kami pengampunan, agar dengan pengampunan yang Tuhan berikan atas dosa-dosa kami, selalu melayakkan kami untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang melepaskan kita dari setiap godaan hidup ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang sungguh mau mendengar. Mari kita persiapkan hati kita sambil bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 116 ayat 1 dan ayat 4, Kau telah menciptaku. Kau telah menciptaku, sinari hatiku.
Kita berdoa. Bapa di sorga yang kami puji dan kami muliakan, kami bersyukur padamu Tuhan pada malam hari ini, di mana pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Biarlah di dalam persekutuan ini Tuhan, Engkau campur tangan di dalam hati dan pikiran kami, termasuk firman yang akan kami terima pada saat ini, yang menjadi bekal bagi hidup kami, menjadi kekuatan dan sukacita, supaya kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini yang diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita baca secara responsorial. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai. Mereka sebagai batu yang tergala-gala, sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesombongan adalah suatu sikap yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Dan kesombongan adalah awal dari sebuah kehancuran. Sebab itu saudara-saudara, sebagaimana kita lihat di dalam nats pada malam ini atau saat ini, kisah ini berlatar belakang sesudah peristiwa air bah, yakni dahsyatnya hantaman air yang datang menghancurkan bumi dan genangan yang begitu tinggi sehingga menenggelamkan bukit dan gunung, termasuk manusia. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kekasih,
Ini terjadi karena kejahatan. Karena manusia sudah semakin meningkat kejahatan yang mereka lakukan. Maka Tuhan menyesal melihat sikap para manusia pada saat itu. Maka Tuhan berfirman, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi ini. Itulah tindakan Tuhan kepada manusia karena kejahatan. Saudara-saudara yang kekasih, apa rencana Tuhan terhadap manusia? Manusia adalah ciptaan yang mulia, sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kepada manusia diberikan napas kehidupan, serta dianugerahi akal budi, pikiran, dan perasaan. Lewat akal budi inilah manusia mengembangkan pengetahuan mereka sehingga terciptalah teknologi. Dan pada perkembangannya, teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia sudah demikian modern, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Saudara yang kekasih, kita tahu di dalam perjanjian lama dari Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, kuasailah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu salah satu tujuan Allah menciptakan manusia. Luar biasa rencana Allah, rencana yang mulia bagi manusia. Tetapi Tuhan juga berkata di dalam perjanjian baru, yaitu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan nama dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu. Berarti hidup manusia sudah bagian di dalam diri Allah. Maka manusia tidak perlu takut, tidak perlu lagi ragu untuk menjalani hari-hari hidupnya. Saudara yang kekasih, setelah manusia, termasuk yang dikatakan di dalam nats ini, Nuh dan keluarganya diselamatkan Tuhan dari air bah atau banjir besar. Kondisi pada waktu itu, semua manusia memiliki satu bahasa dan satu logatnya, sebagaimana kita baca dari
dari ayat 1. Mereka mempunyai satu kesempatan yang luar biasa, diizinkan Tuhan untuk tetap ada kesatuan dan keutuhan, untuk hidup bersama di satu tempat yang namanya Tanah Sinear. Saudara yang kekasih, dengan kemampuan bersama itu mereka membangun tempat tinggal dan menemukan cara untuk menyiapkan bahan-bahannya berupa batu dan gala-galanya. Artinya Tuhan menyiapkan bahan-bahan bangunan. Itulah salah satu yang dihadapi oleh manusia pada saat itu. Tuhan memberikan kemampuan mengolah supaya manusia itu tetap hidup. Dengan kepintaran, dengan kehebatannya muncul ide, muncul di dalam pikiran mereka secara tiba-tiba untuk membangun yang lebih besar, itu sebuah menara Babel yang tingginya sampai ke langit. Tingginya sampai ke langit. Untuk apa, saudara-saudara sekalian? Untuk apa sampai tingginya sampai ke langit? Ini salah satu bisa menimbulkan kesombongan. Walaupun Tuhan sudah izinkan untuk dapat membangun, menyiapkan segala bahan-bahan bangunan, tapi untuk apa sampai ke langit? Kita diizinkan Tuhan untuk hidup di dunia. Kalau kita mau memasuki sampai ke langit, ke sorga, ke tempat Tuhan, mati dulu dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, setelah mereka menunjukkan sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan bertindak, Tuhan berbuat. Sebagaimana juga kita lihat di dalam nats ini. Saudara yang kekasih, mari tetap teguh di hadapan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kita melihat sikap umat Tuhan atau manusia pada saat itu. Apa tujuannya untuk membangun menara yang begitu tinggi sampai ke langit? Apa tujuannya? Sementara kita tahu Tuhan izinkan kita hidup di dunia. Kenapa harus berpikir sampai ke langit? Salah satu tujuan
manusia pada saat itu membangun menara adalah tentu berkaitan erat dengan peristiwa masa lalu. Apa itu masa lalu? Yakni pemusnahan massal melalui peristiwa air bah. Dan pada saat itu umat manusia berpikir bila terjadi nanti sesuatu di dunia termasuk air bah atau wabah-wabah yang dihadapi manusia sebagaimana juga yang kita hadapi saat ini, COVID-19. Seluruh atau dunia menghadapinya, menjalaninya. Dengan pikiran manusia seperti ini, kalau terjadi wabah termasuk COVID-19 akan naik ke atas, ke surga langsung dekat Tuhan. Pintu terbuka dengan membangun menara Babel. Jadi tidak menghadapi tantangan lagi, tidak menghadapi masalah lagi, karena dunia sudah ditinggalkan, naik ke pintu surga. Pandangan seperti ini keliru. Jangan kita coba-coba untuk berbuat sesuatu di dalam diri kita. Jangan kita coba-coba membuat alat penangkal hukuman. Tetapi marilah mencari kenapa itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Kita harus dapat merenungkan sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Karena kekurangan, karena dosa, karena pelanggaran. Bukan membuat suatu bangunan sampai ke langit. Tetapi kenapa ini terjadi? Kenapa ini harus dihadapi manusia? Berbagai macam hukuman wabah. Sebagaimana yang kita hadapi sampai sekarang ini belum membaik negara kita. Bahkan makin meningkat orang-orang yang kena virus COVID-19. Kenapa ini terjadi? Ini harus suatu renungan bagi kita. Jangan membuat suatu yang membuat Allah menjijikkan. Saudara-saudara yang kekasih, kalaupun Tuhan mengizinkan kita untuk tetap hidup menghadapi teknologi ini, mari syukuri. Syukuri dan kita tetap taat kepada Tuhan. Jangan kita coba-coba untuk menandingi Allah. Sebagaimana juga yang kita tahu sewaktu manusia yang pertama yang tinggal di Taman Eden ingin menjadi seperti Allah. Akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa dan taat kepada arahan-arahan ular
yang ada di Taman Eden. Hal ini tidak diizinkan Tuhan bagi manusia, termasuk orang-orang percaya. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, apa reaksi Tuhan atau perbuatan Tuhan terhadap sikap manusia yang hidup terhadap teknologi itu? Apa sikapnya? Apa tindakannya? Apakah Tuhan membiarkan? Tentu tidak. Tuhan tetap berbuat, Tuhan tetap bertindak. Sebagaimana kita baca dalam ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Tuhan turun, tidak membiarkan manusia itu di dalam keberdosaan, di dalam kemampuan tanpa mengandalkan Tuhan. Tuhan turun. Saudara yang kekasih, Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun itu. Menara yang dibangun tinggi dengan rencana hingga sampai ke surga, supaya anak-anak manusia dapat naik dan melihat kemuliaannya. Justru disikapi Allah dengan cara turun melihat mereka. Hal ini perlu kita renungkan, bahwa manusia tidak perlu naik dengan kekuatannya, dengan kemampuannya. Bila ada masalah, bila ada tantangan, karena manusia tidak diizinkan naik ke atas untuk menjumpai kemuliaan, kekudusan Tuhan. Justru Allah menjumpai manusia. Sebagaimana juga kita ketahui dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tinggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan turun. Karena manusia tidak akan mampu untuk mengatasi masalahnya dan menyelamatkan dirinya, makanya Tuhan turun. Dia mati, dia menderita, dia disalibkan dan naik ke surga. Dan Tuhan menyiapkan segala sesuatu, tempat bagi orang percaya. Jadi dia turun. Tidak perlu kita harus membuat suatu bangunan sampai ke atas sana, sampai ke langit. Tidak ada urusan kita. Kita punya urusan tinggal di dunia dan patuhi, lakukan. Sebagaimana dikatakan dalam Kejadian, beranak cuculah, kuasailah, menguasai dunia, bukan mau menguasai surga. Bukan itu tugas kita.
Kenapa? Karena kita tidak sanggup, tidak mampu. Tidak mampu kita. Kalau kita mampu menyelamatkan kita dari dosa dan kematian, untuk apa Yesus Kristus datang ke dunia? Untuk apa? Itu karena ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya. Jadi jangan kita coba-coba untuk mencari kekuatan-kekuatan di dunia. Tidak akan mampu itu membawa kita ke surga. Tidak akan mampu itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Itu makanya Tuhan sangat benci dan tidak menyetujui bahwa manusia membangun menara Babel sampai ke atas. Tidak urusan kita. Saudara-saudara yang kekasih, itu suatu pelanggaran yang sangat luar biasa. Pelanggaran akan firman Tuhan. Mari tetap hidup apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada kita. Apa yang sudah Tuhan pesankan kepada kita. Mari kita tetap menyadari bahwa Tuhan tetap dan bersedia untuk menolong, membantu kita dalam segala masalah-masalah kita. Sebab itu saudara-saudara yang kekasih, kita sudah mengikuti nats ini, mengikuti firman ini, supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan sebagaimana tadi Tuhan menggagalkan pembangunan menara Babel. Yang kedua, Tuhan mengacau balaukan keseragaman yang mereka banggakan, kesatuan bahasa dan logat sebagai anugerah Allah ternyata disalahgunakan untuk memberontak kepada Sang Pemberi keseragaman. Saudara-saudara yang kekasih, walaupun begitu hebatnya manusia merencanakan sesuatu dengan akal budinya, dan itu memang dari Tuhan. Tetapi kalau kita menyalahkan gunakan, Tuhan tidak izinkan. Tuhan tidak izinkan. Karena Tuhan menginginkan manusia ini harus selamat. Manusia ini harus mendapat hidup yang kekal. Makanya dia selalu campur tangan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana juga dikatakan di sini, Tuhan turun langsung menangani persoalan-persoalan yang dihadapi manusia pada saat itu. Tuhan tidak membiarkan. Ini suatu kebanggaan bagi kita sebagai umat Tuhan. Ternyata Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam keberdosaan. Dia tetap berusaha membuat jalan keluar. Apa itu tadi jalan keluar? Mengacau balaukan bahasa supaya jangan ada lagi peningkatan di dalam kesatuan untuk berbuat dosa. Mari sambut tindakan Tuhan, reaksi Tuhan. Bila ada Tuhan berbuat bagi kita. Dosa apa yang kita lakukan sekarang ini? Pengetahuan apa yang kita salah gunakan saat ini? Mari andalkan Tuhan. Sebagaimana juga kita tahu tema pada minggu ini, yaitu pengendalian diri terhadap teknologi. Syukuri kalau kita jalani, syukuri kalau Tuhan izinkan kita untuk ikut di dalamnya.
Jangan menyombongkan diri bila kita sudah menikmatinya, merasakannya. Tetapi syukurilah itu, karena itu adalah berkat bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai negara kita yang sudah merdeka. Merdeka. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebaikan dan pertolongan-Mu yang senantiasa kami rasakan, kami nikmati. Sehingga pada saat ini kami belajar akan firman-Mu. Sebagaimana khotbah pada saat ini, Engkau memang sudah memberikan kehidupan bagi kami untuk menghadapi teknologi sekarang ini. Biarlah kami sambut itu dengan penuh syukur kepada Tuhan. Bahkan tidak menjadi kesombongan, keangkuhan untuk menunjukkannya di dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur atas semua itu yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Bila pun kami ada masalah, ada tantangan, ada wabah, sebagaimana yang kami hadapi sekarang ini, pasti Tuhan turun tangan untuk menangani, untuk mengatasinya. Sebagaimana pemerintah kami yang sudah membuat protokol kesehatan, dan inilah jalan keluar. Bahkan ini adalah utusan Tuhan bagi kami umat-Mu, supaya mampu menuruti dan melakukannya, sehingga kami diselamatkan dari wabah ini. Dan kami percaya Tuhan akan tetap menolong umat-Mu, menolong negara kami ini untuk dapat berbuat, untuk dapat bertindak, untuk menyelesaikan COVID-19 ini, Tuhan. Bapa di surga, kami percaya bahwa Tuhan juga menunjukkan yang terbaik bagi kami saat ini untuk menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah kami tetap hanya mengandalkan Tuhan, karena Tuhan sudah berkata kepada kami bahwa Engkau akan melindungi kami sampai akhir zaman. Dan pasti Engkau akan melindungi kami setiap harinya, menjaga kami setiap harinya, supaya tetap dalam keadaan sukacita dan penuh syukuran kepada Tuhan atas kesehatan yang kami jalani hari ini. Sebab itu Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pengendalian diri terhadap teknologi adalah dengan tidak menciptakan kesombongan dalam diri kita, hati yang takut akan Tuhan, dan mempergunakan kepandaian kita untuk memuji memuliakan namanya. Itulah yang Tuhan Allah inginkan. Marilah dengan segala hikmat Tuhan kita menyingkirkan segala bentuk kesombongan. Kita bernyanyi nomor PKJ 265 ayat 2, bukan karena umat-Mu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. COVID-19 yang mudah menular ini sangat ternyata berada di sekitar kita. Penambahan kasus positif baru di Indonesia masih tinggi, begitu juga di Riau, yang hampir setiap hari mencatatkan penambahan 2 digit untuk kasus positif baru. Kita semua dapat berkontribusi terhadap upaya untuk menekan persebaran virus dengan tetap berhikmat dan berusaha diri kita pribadi dan orang-orang yang kita cintai agar tetap sehat dan selamat. Tetaplah berdoa, teruslah disiplin dan budayakan hidup patuh protokol kesehatan. Tetap pakai masker, selalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Jaga jarak, hindari kerumunan orang, hindari kontak fisik, dan selalu berpola hidup sehat. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.